Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Septa Nur Cahyati dengan NIM 231113019 dari Prodi S1 Teknologi Pangan kelas B dengan cita-cita untuk menjadi orang yang sukses. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang program flowchart dan Python untuk kalkulator. Yang pertama, kita gunakan output ini ya pada atas output kalkulator September yaitu untuk menampilkan teks saja. Nah, yang pertama kita menggunakan stringnya berupa operasi. String ini biasanya digunakan untuk menampung dan memanipulasi data teks seperti kalimat, nama produk, atau yang lainnya. Nah, kalau untuk integer yang ini itu kan isinya penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, integer biasanya tipe data yang berbentuk bilangan bulat atau nomodik yang sering disebut dengan int. Nah, kalau di codingan itu biasanya ditulis int. Nah, int ini digunakan untuk menyimpan angka tanpa komponen pecahan. Nah, ini ya. Yang pertama, program flowchartnya yaitu yang pertama itu menuliskan input operasi. Yang kedua, input operasinya itu berupa apa sih? Berupa penulisan pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, penulisannya itu gimana ya? Nah, penulisannya itu seperti ini nih. Operasi pertambahan P-nya harus kecil, pengurangan P-nya juga harus kecil. Pokoknya ini sesuai yang ada di sini. Nah, ini kita memasukkan input A dan input B. Input A digunakan untuk menuliskan angka pertama. Input B digunakan untuk menuliskan angka kedua. Nah, coba kita run. Nah, ini untuk asikennya itu rumusnya dari pertambahan A tambah B. Kalau pengurangan A kurangi B, perkalian A kali B gitu. Nah, ini pertama kita untuk pemilihan operasi. Kita tulis aja pertambahan. Masukkan angka pertama, itu angka yang ingin kita tambahkan. Misal 89. Kita disuruh untuk menambahkan angka kedua yaitu angka. Coba kita tambahkan angka 3. 89 ditambah 3 yaitu 92 ya, valid guys. Nah, kita menggunakan yang kedua pengurangan. 9294 dikurangi 5. 89 kita untuk perkalian 5 dikali 5 25 betul. Untuk semisal kan ini di perkaliannya misal dikali 0 kan 0 ya. Coba kita gunakan perkalian yang gunakan 0. Itu hasilnya apa? 5 dikali 0. Nah, untuk pembagian juga tidak bisa menggunakan 0. Misal 9 dibagi 0, maka hasilnya adalah outputnya pembagian tidak bisa dibagi 0. Misal pembagian tes ini tidak menggunakan 0. Misal kita 50 dibagi 5. Betul. Nah, kita lanjutkan. Kenapa sih pada output tadi di pembagian tersebut jika dibagi 0 itu gak bisa? Kita lihat di programnya. Ini ya, false. B sama dengan 0. Jika B-nya itu adalah 0, maka muncullah output pembagian tidak bisa dibagi 0. Nah, jika B-nya bukan 0, maka outputnya itu langsung lanjut pembagiannya itu A dibagi B. Nah, begitu pula pada perkalian. Nih, kita lihat. Jika B sama dengan 0, maka outputnya 0. Jadi, B itu untuk angka yang kedua yang dibagi, yang dikali, gitu. 9 kali 0, 0, gitu. Nah, sekian dari
penjelasan flowchart ini, kita lanjut ke penjelasan tentang script Python. Nah, sekarang akan dilanjut dengan pembuatan kalkulator di Python. Nah, ini codingannya sudah jadi sekarang saya akan menjelaskan pada codingan ini kita menggunakan untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan ada determinan. Nah, pada penjumlahan ini dengan rumusnya A ditambah B atau angka 1 ditambah dengan angka 2, pengurangannya itu A dikurangi B, kalau untuk perkalian A dikali B, pembagian A dibagi B, dan determinan, kan determinan itu ada 4 matriks ya, itu A, B, C, D, yang menggunakan rumus A kali D dikurang B kali C. Pada pembuatan rumus ini yaitu menggunakan fungsi def. Def ini untuk menjelaskan fungsi atau rumus. Nah, yang ini untuk mengeprint untuk pemilihan operasi, untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan lain-lain. Ini untuk pilihan, yaitu untuk menginput pilihan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesuai dengan urutan ini. While true yang ini urutannya. Nah, ini float ini untuk menghitung ya. Float ini untuk menghitung dan untuk menginputkan angka pertama dan kedua. Coba kita run. Nah, selanjutnya yaitu kita penjelasan di kalkulator di Python. Ini dengan outputnya nama, name, kelas, yaitu pada ini atas. Dan ini untuk penjumlahan menggunakan rumus A ditambah B, pengurangan A dikurangi B, perkalian A dikali B, pembagian untuk A dibagi B, dan determinan menggunakan 4 elemen matriks. Nah, ini pada while true itu untuk memilih pilihan operasi. Itu ada 6 operasi, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, determinan, dan yang terakhir itu jika tidak menggunakan kalkulator. Nah, ini untuk pilihannya yaitu dengan menginput pilihan masukkan pilihan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesuai dengan urutan pada ini, pada printnya. Nah, untuk ini tuh jika pilihan, nah untuk ini yaitu untuk pilihan 1, 2, 3, 4 karena dia hanya memasukkan 2 angka. Nah, jika pada matriksnya atau determinan kita kan menggunakan 4 angka, jadi kita memasukkan elemen 4 angka dengan float, input, masukkan elemen matriks A, dan selanjutnya. Nah, ini kita lihat untuk outputnya. Yang pertama itu pada penjumlahan. Kita masukkan angkanya untuk A, 4, 5. Hasilnya adalah 4 ditambah 5 adalah 9. Nah, untuk pengurangan, kita masukkan dulu pilihannya, 2. Pengurangan, 9 dikurangi 4 adalah 5. Ini hasilnya di sini. Nah, untuk perkalian, 8 dikali 4 itu 32. Sekarang kita lanjut ke pilihan 4, yaitu pembagian. 70 dibagi 5, 14. Nah, yang terakhir yaitu untuk determinan. Kita menggunakan 4 matriks elemen, 5, 4, 3, 2. Hasilnya adalah min 2. Semisal angkanya terserah saja. Untuk matriks A itu berarti A dan D-nya itu harus lebih besar dibanding B dan C. Berarti A-nya kita kasih angka 9, B berarti di sini kita kurangkan 3, C itu juga untuk pengurangan. Nah, untuk D-nya kita kasih angka 9 juga. Hasilnya adalah 75. Nah, ini tidak
tidak negatif lagi karena ininya nih A dan D-nya itu lebih besar. Jadi hasilnya juga lebih besar. Nah, gimana sih jika kita nggak mau pakai kalkulatornya? Kita gunakan pilihan ke-6. Nah, akan muncul output dada. Terima kasih sudah menggunakan kalkulator Septic. Nah, sekian dari penjelasan tentang script kalkulator di Python. Nah, itu dia penjelasan dari saya tentang flowchart dan di Python untuk kalkulatornya. Sebelum saya tutup, saya kasih untuk kata-kata yaitu majulah tanpa menyingkirkan orang lain, naiklah tanpa menjatuhkan orang lain. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.